Imam Sa'id bin Mansur meriwayatkan dalam sunannya dari Ibrahim An-Nakhai. Ia berkata, arsala Umar ibn Khattab ila ibni Abbas yas'aluhu. Umar bin Khattab mengirim seseorang kepada Ibnu Abbas untuk bertanya. Siapa yang mengirim? Umar bin Khattab mengirim seseorang kepada Ibnu Abbas untuk bertanya. Apa kata Umar? Kaifa takhtalifu hadhil ummah wa kitabuha wahidun wa nabiyyuha wahidun wa qiblatuha wahidatun. Bagaimana umat Islam akan berselisih sementara Al-Qur'annya satu, nabinya satu, kiblatnya satu. Bingung Umar. Maka bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Padahal umur Ibnu Abbas dibandingkan umur Umar jauh banget. Tapi Umar sangat menghormati Ibnu Abbas karena keilmuannya. Apa kata Ibnu Abbas? Jawaban yang luar biasa. Dengarkan jawaban Ibnu Abbas. Ya Amirul Mukminin, inna kitaballah unzila alaina faqara'nah wa alimnah. Al-Quran diturunkan kepada kita, maka kita pun membacanya dan memahaminya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa yakunu likulli qaumin ra'yun. Dan nanti akan ada kaum-kaum yang mengandalkan pemahamannya sendiri. Fa idza kana likulli qaumin ra'yun ikhtalafu. Kalau setiap orang punya pendapat sendiri, pasti mereka berselisih. Wa idza ikhtalafu iqtatalu. Kalau mereka sudah berselisih, pasti berperang. Masya Allah, jawaban Ibnu Abbas ini ajib. Apa kata Ibnu Abbas tadi, Pak? Kalau kita para sahabat langsung belajar kepada siapa? Rasulullah. Al-Quran turun dengan bahasa sahabat. Paham mereka, belajar langsung. Tapi nanti kata Ibnu Abbas akan ada orang-orang yang memahami Al-Quran dan hadis dengan pendapat sendiri. Kalau sudah mengandalkan pendapat sendiri, pecah. Kalau sudah pecah, terjadi perang saudara, bermusuhan. Ya, ini memberikan sinyal kepada kita, Pak. Berarti kita penting merujuk generasi siapa? Sahabat, karena para sahabat tidak pernah berpecah belah dalam agama. Walaupun mereka ada peperangan di antara mereka, tapi dalam agama mereka tidak pernah berpecah belah. Makanya ini bedanya, Pak. Kalau kita Ahlus Sunnah memahami Al-Quran dan hadis ini merujuk pemahaman generasi yang utama, Pak. Beda dengan Ahlul Bid'ah. Mereka memahami nas dan dalil sesuai dengan pemahaman masing-masing. Itu bedanya. Yang kita rujuk selalu ulama salaf terdahulu. Sedangkan yang lainnya selalu yang dijadikan rujukan siapa? Ulama khalaf belakangan. Ya, khalaf itu dimutlakan untuk setiap ulama yang tidak mau mengikuti manhaj salaf. Itu khalaf namanya, Pak. Saudaraku seiman, sini akhi, ya. Makanya penting, Pak, menggali pemahaman para sahabat itu penting sekali. Agar kita paham bagaimana cara mengamalkan Al-Quran yang benar. Bahkan kalau misalnya memahami sendiri jadi aneh, Pak. Ada orang bawa hadis man mata walaysa fi unuqima bai'ah mata mitatan jahiliyah. Siapa yang mati dalam keadaan tidak berbaiat, matinya bangkai jahiliyah. Lalu bikin kelompok sendiri, bikin imam sendiri. Lalu apa katanya? Kalian wajib baiat imam saya. Kalau kalian tidak baiat imam saya, kalian mati bangkai jahiliyah. Akhirnya kita yang nggak mau baiat sama imamnya dikafirkan, Pak. Iya, banyak nggak di Indonesia? Banyak. Masing-masing mereka punya imam, khalifah yang dibaiat. Lalu mengatakan bahwa kelompok selain mereka ghair. Itu matinya bangkit jahiliyah, muslim, bukan muslim bahkan. Sampai-sampai kalau kita datang ke rumahnya, setelah itu dia dipel.
Ini najis, orang kafir. Kenapa kamu bayat sama imam kita? Kata mereka apa? Dalilnya jelas kok. Nabi yang mengatakan siapa yang meninggal dalam keadaan tidak bayat, matinya bangkai jahiliyah. Kita katakan, ya akhi, betul memang hadisnya sahih, tapi pemahaman ente yang bermasalah. Siapa imam yang berhak dibayat dalam Islam? Sudah dijelaskan oleh para ulama. Apa syaratnya imam? Sudah dijelaskan dalam kitab-kitab mereka. Ya, tentang siasah syariah. Itu imam di suatu negara yang dia menjadi pemimpin, punya wilayah kekuasaan, dan bisa melaksanakan roda pemerintahan dan menegakkan siasah syariah, itu imam. Adapun numpang ke negara lain, nah mereka numpang di Indonesia, Pak. Nggak punya wilayah kekuasaan, nggak punya kemampuan apa-apa. Ini namanya memaksakan dalil dan membawa kepada sesuatu yang bukan tempatnya. Terlebih, tidak ada satupun para ulama yang memahami mati bangkai jahiliyah itu artinya mati kafir. Tidak ada. Semua ulama yang mensyarah hadis itu mengatakan apa? Artinya mati di atas perangai jahiliyah. Yaitu mati di atas dosa besar. Dan seluruh ahlussunnah meyakini pelaku dosa besar tidak kafir. Yang mengkafirkan pelaku dosa besar hanya Khawarij. Ini gara-gara memahami sendiri, Pak. Sesuai dengan pemahaman imamnya, kelompoknya udah. Salafus soleh nggak pernah memahami seperti itu. Yang perlu kita ketahui, akhi, hampir setiap kelompok itu pasti bawakan dalil, Pak. Hatta liberal bawa dalil juga. Kata mereka, plural itu didukung oleh surat Al-Baqarah ayat 62. Plural itu semua agama sama, Pak. Allah berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiin man amana billah wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya orang yang beriman, Yahudi, Nasrani, sabiin, siapa yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat dan beramal saleh, masuk surga. Berarti ayat itu menunjukkan semua agama sama. Kita katakan siapa yang memahami seperti itu? Cuma mereka. Salafus saleh tidak pernah memahami seperti itu. Tidak pula para tabi'in, tidak pula bahkan para ulama tafsir pun tidak ada yang menafsirkan seperti itu. Abu Ja'far At-Tabari ketika menafsirkan ayat itu apa? Sesungguhnya orang yang beriman, Yahudi yaitu orang-orang yang beriman kepada Nabi Musa sebelum datangnya Rasulullah SAW. Nasrani yaitu orang-orang yang beriman kepada Nabi Isa sebelum datangnya Rasulullah SAW. Adapun setelah Rasulullah datang, apa kata Rasulullah? La yasma'u bi min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyun thumma lam yu'min bima ji'tu bi illa kana min ashabin nar. Tidaklah ada seorang pun dari umat ini mendengar tentang ajaranku, tentang aku, kemudian ia tidak mau beriman dengan ajaranku, kecuali pasti masuk ke dalam api neraka. Nas dari Rasulullah SAW. Di situ sahih dalam riwayat Muslim, saudaraku. Nah ini Pak, akibat memahami sendiri. Kenapa orang Khawarij mengatakan pelaku dosa besar kafir? Oh kami punya dalil, kata mereka. Ngapa itu? Allah berfirman, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah, maka dia apa? Kafir. Sedangkan pelaku dosa besar, dia sudah berhukum kepada hukum selain Allah. Pemakan riba berhukum dan hukum selain Allah. Pencuri berhukum dan hukum selain Allah. Mereka kafir. Mereka bawakan lagi dalil dari hadis. Nabi bersabda, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah orang yang berzina saat ia berzina dalam keadaan mukmin. Kata mereka apa? Kalau bukan mukmin berarti kafir. Kata mereka hadis ini menunjukkan pezina kafir. Wala yasriku sarik hina yasrik wa huwa kafir. Tidak ada orang yang mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan mukmin. Kalau bukan mukmin berarti kafir.
Akhirnya mereka mengatakan pelaku dosa besar apa? Kafir. Lalu sunnah menjawab, bukan itu maksud ayat dan hadis. Adapun ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah maka dia kafir. Sudah ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, seorang sahabat Nabi yang didoakan oleh Nabi, Allah ajarkan ia Al-Quran, tafsir, dan faqihkan dia dalam agama. Apa kata Ibnu Abbas tentang ayat itu? Laisal kufru huna kama yafhamun. Bukanlah kafir dalam ayat itu seperti yang dipahami oleh mereka orang-orang Khawarij. Wa innamal kufru alladzi la yanqulu anil millah. Tapi kafir yang dimaksud dalam ayat itu kafir yang tidak mengeluarkan pelakunya dari millatul Islam. Kufrun duna kufrin. Kufur di bawah kekufuran. Makanya Rasulullah tidak mengkafirkan Najasyi kan Pak? Najasyi masuk Islam enggak? Ketika dia masuk Islam dia berhukum Allah enggak? Enggak. Tapi ketika Najasyi meninggal disolatkan enggak sama Rasulullah Pak? Dengan sholat gaib? Disolatkan. Adapun hadis tidaklah seseorang berzina ketika dia berzina disebut mukmin, maksudnya disebut mukmin yang sempurna. Karena ada hadis lain yang menyebutkan Rasulullah bersabda, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga walaupun berzina dan mencuri. Dua hadis itu tidak saling bertabrakan. Maka Ahlussunnah menggabungkan semua dalil dan merujuk pemahaman para salafus saleh. Selamat, alhamdulillah.